Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adela Sujanto dari kelas D, ingin mempresentasikan tugas yang bertema haki, yaitu hak atas kekayaan intelektual. Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Lalu, bagaimana apabila karya kita atau milik orang lain tidak dilindungi? Sudah pasti dipastikan akan terkena pembajakan. Sebagai contoh, untuk di dunia pendidikan saat ini, marak adanya pembajakan buku. Pembajakan buku ini makin marak terjadi di masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan buku. Salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta buku, dan kondisi ekonomi masyarakat. Sudah banyak pelaku terjaring oleh aparat, dan masih banyak pula yang masih berkeliaran dan tumbuh, seiring tingginya permintaan oleh masyarakat. Untuk itu, butuh kesadaran dari masyarakat untuk mengetahui haki agar karyanya tidak diambil oleh orang lain. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mengarah pada pelanggaran hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu Sudaryar, Sujana, dan Rika Ratna Permata. Sengketa mengenai pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan melalui 3 cara, yaitu melalui pengadilan atau litigasi, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa dalam kasus pelanggaran hak cipta diatur dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga, sedangkan peradilan lain tidak berwenang untuk memeriksa dan menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Apabila ada pihak yang hendak melakukan penuntutan secara pidana, harus ditempuh upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi terlebih dahulu, yaitu pasal 95 ayat 4. Berdasarkan pasal 6 ayat 1, yang berhak mendapatkan ganti rugi adalah yang pertama, pencipta, yang kedua, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait, yang ketiga, ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi. Menurut Saidin, secara teoritis, kata ganti rugi menunjukkan pada suatu peristiwa yang menunjukkan ada pihak yang menderita kerugian dan ada pihak yang dibebankan kewajiban untuk mengganti atas kerugian yang diderita oleh pihak lain karena perbuatannya. Maka dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah pencipta, pemegang hak, atau ahli waris, sedangkan pihak yang dibebankan kewajiban adalah pelanggar hak cipta. Dalam pasal 96 ayat 2 dan 3 telah ditetapkan bahwa ganti rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta atau hak terkait pembayaran ganti rugi kepada pencipta. Pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama 6 bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum terap. Apabila ciptaan telah dicatat menurut ketentuan dalam pasal 68 ayat 1, maka pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan melalui pengadilan niaga. Gugatan tersebut dialamatkan atau ditujukan kepada pencipta atau pemegang hak cipta terdaftar. Gugatan pembatalan pencatatan ciptaan ini diatur dalam pasal 97 Undang-Undang Hak Cipta. Mengenai pengalihan hak cipta terhadap hasil ciptaan diatur lebih lanjut dalam pasal 98. Pada ayat 1, pengalihan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta. Hak moral pencipta ialah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu yang pertama, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, yaitu yang satu, menggunakan nama aliasnya atau samarannya. Yang kedua, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Yang ketiga, mengubah judul dan anak judul ciptaan. Keempat, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Selanjutnya, pada pasal 98 ayat 2, pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pelaku pertunjukan yang melanggar hak moral pelaku pertunjukan. Hak moral pelaku pertunjukan tercantum dalam pasal 22 yang meliputi yang pertama, namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya. Yang kedua, tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan,
atau modifikasi atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, kecuali disetujui sebaliknya. Undang-Undang Hak Cipta ini melalui pasal 99 memberikan hak kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Gugatan ganti rugi yang diajukan dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Selain gugatan ganti rugi, pasal 99 ayat 3 menyatakan bahwa pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga dalam hal yang berkaitan. Yang pertama, meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan dan alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hal pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait. Yang kedua, menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.